Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Butalah Mansur, NIM 20200208053, Prodi Manajemen Pagi, mata kuliah Pemasaran Internasional, dosen pengampu Ibu Titi Aryanti, SEMSI, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, dengan pokok bahasan kebijakan produk global, pemasaran produk dan jasa. Produk global adalah produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Beberapa produk global memang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Sementara beberapa produk global lainnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Strategi merek global. Yang pertama, memahami perilaku pelanggan. Yang kedua, posisikan diri Anda dengan benar. Yang ketiga, tahu bagaimana merek Anda diterjemahkan. Dan yang keempat, berpikir luas. Yang kelima, cari mitra yang baik. Mengelola produk multinasional. Manajemen produk. Kegiatan pemasaran dalam mengelola produk-produk perusahaan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok kegiatan besar, yaitu yang pertama, mengelola lini atau lini-lini produk perusahaan atau produk lini manajemen, dan yang kedua, mengembangkan dan meluncurkan produk atau produk-produk baru, new product development and launching, dan yang ketiga, mengelola merek secara strategis atau strategic brand management. Penggolongan produk internasional. A. Produk atau merek lokal adalah produk atau merek yang telah berhasil di sebuah pasar nasional. Yang B. Produk atau merek internasional adalah produk dan merek yang ditawarkan di beberapa pasar host country di sebuah wilayah tertentu. C. Produk global berdasarkan fakta yang diketahui bahwa hanya sebagian dari desain akhir yang dapat distandarisasikan, membangun berdasarkan fleksibilitas untuk menyesuaikan produk akhir pada kebutuhan pasar-pasar individual. Produk piracy atau pembajakan merek adalah tindakan penamaan produk dengan cara yang dapat mengakibatkan kebingungan dengan merek lain yang lebih dikenal. Menurut penulis Robert Tonis, istilah pembajakan merek adalah penggunaan tanpa izin atas nama merek, label, desain, atau deskripsi perdagangan yang dilindungi. Contoh peniruan dan pemalsuan produk bermerek. Yang pertama, Louis Vuitton harus berjuang untuk citra mereknya setelah konsumen secara keliru kehilangan minat karena ketersediaan barang palsu yang murah. Yang kedua, jam tangan Rolex palsu dapat dibeli dengan harga yang lebih murah dan dari harga aslinya di banyak tempat di dunia. Yang ketiga, di Meksiko, Cartier harus memerangi pembajakan merek mereka sendiri. Yang keempat, Benetton, Levi Strauss, dan CO dan Lacoste semuanya telah menjadi korban pemalsuan di mana labelnya telah diubah dari produk yang jelas-jelas lebih rendah. Pemasaran produk dan jasa. Pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan, dan menerima umpan balik. Contohnya pemasaran benda berwujud seperti buku, tas tangan, laptop mobil, barang elektronik, dan pakaian. Pemasaran jasa. Bila seorang atau badan usaha mempromosikan layanan yang ditawarkannya kepada pelanggan atau kliennya, hal itu dikenal sebagai pemasaran layanan. Contoh pemasaran jasa profesional, salon, spa, pusat pelatihan, layanan kesehatan, telekomunikasi. Pemasaran jasa global. Definisi jasa. Jasa adalah tindakan atau perlakuan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud atau intangible dan tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan. Produksi jasa dapat melibatkan produk fisik ataupun tidak. Strategi jasa global. Yang pertama, memanfaatkan kultur di negara pasar. Yang kedua, mempertimbangkan kemungkinan standarisasi dan adaptasi. Yang ketiga, memanfaatkan peran teknologi informasi. Yang keempat, menambah nilai melalui diferensiasi. Dan yang kelima, membangun jejaring layanan global. Peluang dalam industri jasa global. Yang pertama, deregulasi industri jasa global. Yang kedua, meningkatkan permintaan akan jasa global berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, meningkatnya kesadaran konsumen akan nilai jasa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.